Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ana dengan nomor NPM 215020023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester 3, mata kuliah profesi pendidikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Asep Samsul Bahri, MPD, dan Bapak Afif Maula Novendra, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dan syarat guru profesional. Berikut adalah alur guru profesional, yaitu yang pertama, mendidik. Mendidik adalah pembentukan karakter pada diri peserta didik, dapat juga diartikan sebagai suatu upaya pembinaan pribadi, sikap mental, dan akhlak peserta didik. Yang kedua yaitu mengajar. Mengajar adalah proses siswa berpikir dan belajar. Prosesnya yaitu dilakukan dengan memberikan contoh kepada peserta didik, atau mempraktikkan keterampilan atau menerapkan konsep yang diberikan guru kepada peserta didik agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mengajar adalah agar peserta didik mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Yang ketiga yaitu membimbing. Membimbing adalah proses mendampingi peserta didik agar menumbuhkan potensi dan kapasitasnya, menemukan bakat dan minat yang dimiliki, sehingga sesuai dengan masa pengembangan dan pertumbuhan. Yang keempat yaitu mengarahkan. Mengarahkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Proses mengarahkan yaitu menegur baik-baik peserta didik jika melakukan kesalahan dan mengarahkannya ke jalan yang lebih baik. Yang kelima yaitu melatih. Melatih adalah suatu proses kegiatan untuk membantu peserta didik mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam usaha mencapai tujuannya. Dalam dunia pendidikan, tugas guru adalah melatih peserta didik terhadap fisik, mental, emosi, dan keterampilan atau bakat. Proses melatih yaitu dengan menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Yang keenam yaitu menilai. Menilai adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses yang sistematis untuk menemukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Proses evaluasi dengan cara menentukan tujuan evaluasi dan seorang guru membuat evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik serta keefektifan pengajaran guru. Selanjutnya yaitu syarat menjadi guru profesional. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang utuh. Memiliki kepribadian yang utuh yaitu guru harus bermoral dan beriman. Hal ini penting karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didiknya bertakwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Yang kedua yaitu mempunyai aktualisasi yang tinggi. Yang dimaksud aktualisasi
diri di sini adalah sikap bertanggung jawab dari seorang guru. Yang ketiga yaitu menguasai kompetensi guru dan dosen. Guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam konteks kedua kebijakan tersebut, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Yang ketiga yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yaitu yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya saya sudah membuat soal beserta jawabannya terkait alur guru profesional. Soal yang pertama yaitu mengapa peran guru diperlukan dalam pembentukan karakter peserta didik. Jawabannya, karena guru adalah suatu panutan bagi peserta didiknya. Ketika seorang guru menerapkan karakter itu dalam kehidupan sehari-harinya, maka sangat besar kemungkinan murid akan mencontoh karakter gurunya. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Jawabannya yaitu dengan cara guru memberikan stimulus berupa membaca buku atau menonton video yang mengarah kepada pemecahan masalah. Dengan hal itu dapat memancing peserta didik untuk aktif bertanya. Karena bertanya merupakan suatu cara untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Pertanyaan soal yang terakhir, yang ketiga yaitu mengapa evaluasi pembelajaran penting bagi seorang guru? Jawabannya, karena untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.